Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi ke YouTube channelnya aku. Hari ini aku mau membahas tentang apa sih kebutuhan yang harus kita dahulukan antara membeli rumah atau mobil. Nah, teman-teman kan di sini banyak yang kebingungan tentang membeli harta benda yang untuk kepentingan kita sendiri. Misalnya kita itu udah mencapai tabungan atau uang, dan di zaman sekarang juga udah bisa untuk dikreditkan antara barang-barang, antara kalau zaman dulu zamannya ibu aku itu kalau mau beli sesuatu harus cash teman-teman. Itu di tahun-tahun sekitar tahun 80-an, 90-an itu kalau mau beli sepeda motor itu tidak bisa dengan uang dikreditkan. Nah, teman-teman sekarang kan kalau mau beli mobil juga udah bisa kredit dan bisa cash gantung ya. Dan di sini aku mau membahas apa sih yang kita pentingkan antara beli rumah atau mobil. Nah, di sini banyak survei dan berdebat antara membeli rumah dan mobil. Nah, kita buktikan dari beberapa kasus warga sekalian atau masyarakat di luar sana, mereka membeli rumah dan mobil tidak bisa bersamaan dan bisa juga dengan bersamaan gitu. Dan di sini yang pantas kita ajukan kredit perumahan juga udah bisa ya, dan kita juga bisa beli rumah dari kita mengambil uang di bank, dan kita membangun rumah juga udah bisa ya sekarang, dan syaratnya juga udah mulai gampang dan mudah. Dan juga membeli mobil juga udah bisa dengan kita ambil uang bank dan kita beli mobilnya cash, tapi kita kreditnya di bank. Itu juga udah bisa ya, itu alternatif yang buat teman-teman. Dan juga bisa teman-teman menabung. Nah, kalau teman-teman itu menabung, teman-teman bisa butuh waktu yang sangat lama ya di sini, karena kalau teman-teman untuk harga mobil kita kaji aja ya 100 juta. Nah, teman-teman harus menabung sebulannya itu 1 juta. Kalau dikali berapa dapat untuk 100 juta. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa nabung dalam 10 juta, jadi setahun itu ada 12 bulan, teman-teman baru bisa beli mobil yang harga 120 juta. Nah, di sini kalau misal teman-teman nabung 10 juta sebulan, kalau 10 bulan berarti baru 10 juta ya. Ya, baru 10 juta. Nah, itu sangat lama ya teman-teman kalau kita menabung. Tapi kalau teman-teman mungkin punya lebih rezekinya, misalnya teman-teman bisa punya uang 5 juta, 10 juta, atau berapapun teman-teman nyisihkan, itu ya bisa aja gitu teman-teman beli mobil. Dan begitu juga dengan rumah. Dan di sini aku mau bilang di harga rumah juga punya rumah kredit dan rumah yang dibangun itu sangat beda teman-teman. Yang di sini aku mau bilang kalau rumah KPR itu mereka menargetkan tipe semisalnya ya tipe 36. Nah, tipe 36 itu kalian enggak dapat dapur, karena dapurnya itu kadang ada yang enggak dapat, ada yang memang kecil karena tipe 36 itu sangat mungil ya. Nah, kalau teman-teman buat rumah dengan harga yang tadi aku bilang 118 atau 120, nah itu teman-teman mungkin bisa buat rumah lebih besar, tapi kan uangnya itu bulat. Jadi di sini aku
aku mau bilang teman-teman enggak perlu khawatir teman-teman harus beli mobil atau rumah dulu, dikarenakan teman-teman harus punya satu keuangan yang mantap dan budget yang cukup. Jadi kalau misalnya pribadinya aku punya uang nih, aku punya uang sekitar 200 juta, ya aku punya uang sekitar 200 juta. Jadi kalau pengalaman pribadi aku, karena aku butuhnya mobil, jadi aku beli mobil itu memang untuk kebutuhan, juga untuk berkendaraan supaya enggak kena hujan. Dan aku menyewa rumah sekitar setahunnya 5 juta. Nah, jadi aku punya uang sekitar 200 juta dan aku enggak dahulukan untuk membeli uh, rumah tadi, karena kan kalau misal kita balik rumahnya ini udah habis. Nah, ada juga tipe orang yang nggak mau balik mobil karena harga mobil juga semakin lama semakin turun, dan mereka membeli rumah duluan. Bisa juga teman-teman, tapi ini pengalaman pribadi aku, karena yang aku butuhkan itu sebenarnya bukan nggak butuh juga rumah juga butuh untuk kita bertinggal, berteduh gitu kan. Jadinya aku di sini mau konfirmasi kalau aku itu lebih membutuhkan mobil, karena aku untuk bekerja, untuk pergi, untuk kebutuhan semisalnya teman-teman hujan atau untuk berbelanja, itu sulit sekali dengan berkendaraan. Dan berkendaraan sepeda motor sebenarnya nggak sulit juga, tapi memang itu sudah kebutuhan yang menurut aku perlu gitu kan. Jadi aku diduluankan untuk membeli mobil, nggak rumah dulu. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman punya sedikit uang, teman-teman bisa mengkondisikan apa yang teman-teman butuhkan. Kalau aku sih beli mobil baru aku beli ke rumah. Semisalnya kita punya uangnya tuh kan nggak banyak atau pas-pasan gitu. Jadi aku untuk menyewa dulu rumah, terus kebetulan juga ada perumahan KPR. Nah, aku bisa mengambil perumahan KPR. Nah, perumahan KPR ini harganya sekitar 120 juta dan itu kreditnya selama 18 tahun. Dan 18 tahun itu per bulannya sekitar 900-an gitu kalau aku nggak salah, dan DP-nya itu sekitar 23 juta atau 25 juta. Dan aku menambah luas tanah sebesar kalau nggak salah 2 meter, dan aku harus membayar lagi penambahan dari tanah tersebut sekitar 5 jutaan. Dan di sini aku bisa mendapatkan dua keuntungan teman-teman. Nah, apa yang aku bilang dua keuntungan? Dua keuntungan itu dalam 1 tahun aku bisa membeli rumah dan mobil. Nah, jika aku membeli rumah dan aku tidak beli mobil, aku bangun rumah, aku nggak bisa beli mobil karena duitnya itu sangat dipas-paskan kan. Jadi aku berpikir untuk membeli mobil dulu, baru rumah kita beli dengan KPR. Nah, jadi teman-teman bisa menyesuaikan diri untuk kita dahulukan apa kepentingan kita. Kalau misalnya teman-teman lebih membutuhkan rumah, tidak membutuhkan mobil, ya teman-teman harus mengutamakan membeli rumah dulu. Di sini kita harus mengutamakan apa yang kita butuhkan. Nah, keutamaan aku untuk membeli mobil duluan dan aku juga bisa membeli rumah karena itu suatu yang luar biasa, maksudnya yang dimana luar biasa aku bisa mendapatkan dua-duanya. Karena pemikiran aku tadi untuk aku kebutuhan keperluan
tadi. Jadi aku nggak mau repot-repot untuk bangun rumah, karena membangun rumah itu butuh dana yang besar dan juga lama, persiapannya itu lama. Sedangkan uang sewa rumah yang aku tempati sudah memakan waktu untuk harus aku menyewa lagi. Selama untuk membeli perumahan yang di KPR yang dikreditkan, kita nggak perlu menyewa dan nggak perlu menunggu-nunggu lagi. Maksudnya kita nggak perlu nyewa lagi rumah, kita bisa masuk kapan aja. Dan kita juga harus konsultasi sama marketingnya atau pihak developernya. Nah, rumah seperti apa yang kita butuhkan. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan rumah atau mobil, itu bisa digunakan dengan budget. Dan di sini juga ada sebagian kalau misalnya kita membeli rumah dulu tapi mobil nggak beli, itu juga perlu. Tapi membeli mobil dulu, rumah dulu, itu juga perlu. Jadi di sini semua kebutuhan perlu ya, dua-duanya itu perlu. Dan aku juga mau bilang, teman-teman, kalau misalnya buat rumah itu nggak bisa dengan seperti buat candi. Nah, siapnya 1 malam, teman-teman juga harus menyiapkan budget. Yang di sini aku mau bilang budgetnya itu sekitar, kita buat rumah 200 juta, belum lagi ongkosnya, dan kita juga harus beli tanahnya, luas tanahnya, kita juga harus mengecek lagi gitu. Nah, di sini untuk buat rumah sekitar memakan biaya, kalau di daerahnya aku Aceh ya, di daerah Aceh itu mungkin sekitar 250 juta. Nah, teman-teman juga belum beli tanahnya, mungkin sekitar 300-an, itu rumahnya udah lumayan besar. Nah, kalau teman-teman punya uang banyak ya nggak masalah untuk bangun rumah. Nah, sementara kalau rumahnya KPR itu mereka menargetkan, dan namanya juga proyek ya, kalau proyek itu juga nggak buat semaksimal mungkin yang dimaksud. Mungkin kalau buat rumah sendiri mungkin lebih puas, yang lebih besar, atau yang seperti apa yang kita inginkan gitu. Tapi kalau beli ya memang sudah jadi seperti itu. Dan bedanya lagi kalau kita misalnya beli rumah yang udah bekas orang tinggal. Nah, untuk rumah yang bekas orang tinggal itu juga suatu keuntungan dan ada juga kerugiannya. Dan kerugiannya itu bisa rumahnya bocor atau rumahnya terkena dampak banjir. Nah, kita harus mengecek apa saja sih yang kekurangan dari rumah penjual itu. Nah, kalau kita balik perumahan kan rumahnya baru dan nggak ada yang tinggal. Dan kalau kita beli rumah bekas itu ya udah kena orang tinggal seperti itu. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa nentukan, karena tentuan teman-teman yang mau beli rumah atau mobil, di sini teman-teman bisa menentukan apa yang teman-teman butuhkan gitu. Nah, juga pengalaman aku untuk waktu beli rumah, waktu itu di tahun 2014 aku beli rumah. Jadi persiapannya itu bulan 10 ya 10 akhir atau 9 lah. Jadi 2014 itu akhir, aku kalau nggak salah akhir atau awal, aku lupa banget karena udah lama kan. Jadi aku menyiapkan DP sekitar 1 juta untuk booking fee-nya. Dan untuk booking kita menyiapkan uang untuk nomor rumahnya di waktu itu, seingat aku. Nah, aku siapkan 1 juta, dan aku ingat banget aku harus jual cincin, dan itu buat booking rumah. Sedih sih perjuangan untuk membeli rumah. Dan waktu itu aku pingin banget mobil,
Dan aku beli mobil, waktu itu aku beli mobil seri tahun 2014 Xenia. Xenia, aku beli mobil Xenia. Pertama kali aku beli mobil Xenia. Yang kedua aku beli Calya. Yang ketiga aku baru beli Brio. Nah, di ketiga mobil ini juga punya perbedaan ya. Dan di waktu 2014 itu aku beli mobil dulu, dan baru aku beli rumah. DP-nya sekitar 25 juta, dan persiapannya itu nggak lama, mungkin sekitar 3 bulan rumah kita udah dibangun. Dan aku pertama kali yang mendapat nomor yang bisa kita pilih, kan itu banyak pilihan nomornya gitu. Jadi di sini kita memilih nomor yang apa yang kita mau. Ada nomor 1, 2, 3, 4, dan banyak yang masih kosong karena itu sangat baru. Nah, dan kita memilih di depan, di belakang, banyak pilihan yang kita mau karena rumahnya itu masih terbilang belum 100% dibangun. Dan di waktu itu ada juga pengalaman teman-teman. Nah, ini teman-teman, aku mau ingatkan kalau teman-teman mau beli rumah di perumahan, ada sih pengalaman saudaranya aku. Nah, saudaranya aku itu beli perumahan di sekitar DP 5 juta gitu. Tapi dia tertipu karena bangunannya juga belum jadi di DP kan 5 juta dulu. Nah, teman-teman harus hati-hati. Nah, teman-teman juga harus meriksa developernya, strategisnya, tempatnya, dan kantornya. Nah, itu sangat penting ya buat teman-teman di luar sana, jangan mudah tertipu. Dan satu lagi, sarannya aku, kalau mau beli rumah harus lihat juga tempatnya, dikarenakan terjadi kebanjiran sering, dan rumahnya aku juga terjadi banjir sih, dikarenakan rumahnya itu udah rendah dan jalannya itu udah tinggi karena lawan dibangun rumah daripada jalan. Dan yang di seberang sana di depan rumahnya itu lebih tinggi. Jadi di sini teman-teman harus hati-hati untuk membeli rumah agar tidak tertipu. Nah, kalau masalah soal mobil, aku juga mau bilang di sini juga harus hati-hati. Kita harus membeli mobil yang kita lihat pertama itu tahunnya itu tahun tinggi atau rendah. Kalau menurut aku, kalau teman-teman beli mobil itu jangan tahun di atas 5 tahun, karena kalau di atas 5 tahun itu teman-teman harus banyak ganti bannya, ganti semua, karena 5 tahun itu masa pakai ya. Dan teman-teman harus membeli mobil di bawah 5 tahun. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman punya uang ya suka mobil di atas 5 tahun, tapi nggak apa-apa teman-teman beli. Yang aku mau bilang di sini, kebanyakan mobil yang di atas 5 tahun kita banyak ganti, tapi kalau udah udah nggak ada masalah ya nggak ada gantinya juga, maksudnya udah diganti bahan-bahannya tuh yang dengan yang lebih baru gitu teman-teman. Nah, sekarang tentukan sendiri teman-teman mau beli mobil dulu atau rumah. Nah, di sini kita akan mengupas apa yang terjadi di masyarakat. Semisalnya ada sepasang atau ada keluarga yang ingin membeli rumah dulu baru mobil. Nah, di sini kalau orang mau beli rumah dulu atau mobil, mereka harus memilih karena budgetnya kurang. Jadi mereka harus memilih jalan alternatif, yaitu biasanya sih kredit ya, ke pekreditan
KPR ya seperti KPR gitu. Jadi mereka lebih membutuhkan rumah karena rumah adalah tempat kita pulang berteduh. Dan di sini aku juga mau bahas pengalaman untuk kita agar tidak tertipu dalam marketing perumahan. Nah, mereka banyak menawarkan jasa-jasa yang mungkin gak sesuai. Teman-teman harus lebih hati-hati dan harus jeli lagi. Nah, begitulah teman-teman, sebisanya yang saya sampaikan, pengalaman yang dari ceritanya saya. Nah, di sini aku juga mau jelasin, teman-teman sebisa habis balik rumah, teman-teman juga harus mengisi rumahnya. Jadi beli rumah itu juga enggak mudah, teman-teman juga harus bisa membeli mesin cuci, TV, kulkas, tempat tidur. Terus teman-teman juga harus membeli sofa, apa yang dibutuhkan di rumah tersebut. Kalau teman-teman nggak bisa membelinya, teman-teman cukup tinggal di rumah sewa aja, karena tinggal di rumah sewa itu nggak harus kita banyak beli barang ya, karena nanti kalau pindah susah. Sorry ya teman-teman, aku agak lelah pakai kacamata, dan aku mau bilang di sini aku akan memakai kacamata, agak sedikit lelah karena aku baru mengedit video baru ya. Teman-teman jangan lupa juga nonton video barunya aku. Nah, sorry ya. Nah, aku punya kekuatan di kacamata ini teman-teman. Aku nggak tahu kenapa kalau pakai kacamata ini aku lebih fresh dan hidup. Jadi teman-teman disambung ya ke topik yang tadi. Teman-teman juga bisa menyicil dengan membeli bahan-bahan isi rumahnya seperti TV, tempat tidur, kan juga banyak kredit yang seperti itu. Tapi teman-teman, saran aku kalau teman-teman punya banyak uang, mending nggak usah kredit, karena teman-teman, misalnya teman-teman ini udah punya kredit, ini kredit lain, jadi teman-teman uangnya enggak nampak. Jadi setiap teman-teman gajian, teman-teman harus menyetor ke kredit itu. Tapi kredit juga dibutuhkan karena kita juga harus membeli dengan secepat mungkin yang kita mau. Dan kalau kita nggak mau beli kredit, ya pastinya kita harus menunggu. Ada dua keuntungan di sini. Nah, kalau teman-teman mau kredit, teman-teman harus punya uang untuk bulanan dan DP-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau beli cash, teman-teman harus membulatkan uang teman-teman yang teman-teman nabung gitu. Nah, di sini aku mau jelaskan. Semisalnya teman-teman punya gaji sekitar 10 juta. Nah, banyak banget ya 10 juta. Amin, kita doakan aja dapat 10 juta. Ya banyak sih, menurut aku 10 juta itu sangat banyak ya. Tapi bagi yang bersyukur, bagi yang gak bersyukur, yang 10 juta itu sedikit. Nah, untuk di tahun 2023 masa resesi, katanya ada masa resesi yang tadinya dolar semakin naik. Nah, teman-teman di sini bisa menganalisa apa yang harus teman-teman beli gitu.
di masa resesi ini barang-barang bakalan mahal dan kita juga harus menabung untuk masa depan. Nah, kalau teman-teman harus membeli rumah atau budget yang sangat besar, teman-teman harus mengeluarkan uang itu ke semua yang teman-teman beli. Nah, di sini aku mau bilang, kalau di zaman resesi 2023, teman-teman mending nggak usah beli barang-barang atau beli properti dulu, atau semacam rumah atau semacam seperti itu, karena uangnya terlalu besar. Jadi teman-teman harus melihat keadaan ekonomi dunia dan termasuk dunia kita gitu. Teman-teman harus melihat ekonomi kita stabil. Kalau stabil baru teman-teman bisa beli. Nah, kalau teman-teman mau beli, bagusnya di tahun-tahun ini deh teman-teman bisa beli mobil atau rumah di akhir tahun, karena biasanya kalau di akhir tahun, kalau mobil itu banyak banget diskonnya dan banyak banget bonusnya, seperti sepeda motor. Teman-teman juga banyak sih biasanya, tapi kalau misalnya ambil kredit juga di akhir tahun juga biasanya banyak bonusnya. Nah, jadi teman-teman harus lebih bijak dan lebih pintar lagi untuk menganalisis uang yang teman-teman punya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya uang sekitar 100 juta kan, di masa tahun yang akan datang uang 100 juta itu udah sedikit, nggak banyak lagi gitu. Jadi teman-teman bisa membeli emas, karena emas itu bakalan naik harganya kan, dan emas juga mudah diuangkan. Yang di sini aku mau bilang, teman-teman kalau beli barang mati, kenapa aku bilang mati? Karena kalau rumah itu barang mati, karena memang sudah barang yang memang didudukin gitu, yang nggak bisa dijual dengan suka-suka. Nggak, misalnya nih teman-teman nggak punya uang, atau teman-teman perlu uang nih untuk berobat atau untuk sekolah atau untuk orang tua atau apalah kan. Jadi teman-teman kalau udah balik rumah ya teman-teman nggak bisa seenaknya jual nih buat biaya apa gitu, nggak dengan mudahnya gitu. Jadi kalau teman-teman beli emas, teman-teman bisa menginvestasikan, dan ini tahun dimana bagus banget untuk teman-teman balik emas, karena katanya di tahun depan dolar bakalan naik. Kalau misalnya dolar bakalan naik, pastinya harga emas pasti meninggi. Nah, dan kita juga harus punya persiapan untuk menyambut tahun depan, karena tahun depan kita akan bersiap menghadapi perubahan ekonomi, dan teman-teman harus banyak menabung dan bekerja dengan uang masuk baru. Maksudnya teman-teman harus giat lagi supaya uang yang kita tabung itu bisa untuk masa depan. Nah, dan aku juga mau cerita sedikit untuk biaya kredit mobil itu memakan biaya tidak murah. Kalau misalnya teman-teman beli mobil seharga 100 juta per bulannya, sekitar 3 atau 5. Nah, dikali aja dengan 12, harganya lebih tinggi karena
mereka mengikuti sistem pengkreditan yang ada di Indonesia, dan sistem pengkreditan itu pasti kalau nilai jual mobil ya selalu akan tinggi dan nilai jualnya untuk dijual akan turun. Nah, seperti itu teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman mau beli tanah, yang di sini aku bilang bagus sih beli tanah, tapi itu sangat susah untuk dijual seperti rumah tadi ya. Kalau misalnya harga tanah lebih murah, itu bagus sih untuk dibeli gitu. Nah, di sini teman-teman harus punya planning untuk membeli rumah atau mobil. Nah, kalau sarannya aku, teman-teman harus beli apa dulu? Menurut aku bagusannya teman-teman beli mobil dulu. Kenapa? Ya, aku mau bilang kenapa mobil, karena kalau hujan teman-teman nggak kena hujan. Dan kalau di kota mungkin nggak dibutuhkan mobil karena ada fasilitas lainnya. Ini kalau di daerahnya aku butuh karena perjalanan jauh, jadi sangat butuh sih sebenarnya. Dan seperti itulah teman-teman. Di sini aku mau bilang kalau kita mau beli rumah juga dilihat kondisinya seperti apa, karena dalam jangka panjang rumah juga harganya udah naik ya, tapi lihat dulu kondisinya seperti apa gitu. Lelah banget, udah malam, lelah banget. Kita intermezzo, jangan bosan ya. Karena kalau kita serius bakalan bosan teman-teman. Jadi teman-teman gak perlu bosan dengan videonya aku. Aku akan sedikit bercerita tentang kehidupan nyata. Nah, ada satu peristiwa seorang pasangan yang memiliki keterbelakangan kepribadian. Maksudnya bukan keterbelakangan kepribadian, maksudnya gini teman-teman, bukan keterbelakangan pribadi, maksudnya aku harus memakai kacamata lagi. Sebenarnya aku sih lelah di sini. Aku harus menceritakan masa-masa dimana aku harus membeli rumah dan dimana aku harus mengungkapkan harus beli mobil atau rumah. Dan ini semua enggak mudah teman-teman. Jadi aku mau bilang, seorang pasangan untuk membeli rumah, seperti ini. Jadi untuk seorang pasangan mau membeli rumah atau mobil, mereka akan memikirkan apa yang harus mereka beli, dan ternyata pasangannya mau membeli rumah
gak perlu mobil karena kita gak tidur di mobil. Wow, sungguh menarik kata-katanya. Sungguh. Sepertinya seperti itu ya. Udah ngerti kan? Kalian ngerti? Mana kamera? Kamera 1, kamera 2. Oh, encok. Encok teman-teman. Aku capek banget. Please, 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 please. Help me. Help me. Tolong, tolong. Nah, gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus apa? Teman-teman harus beli rumah dulu. Jadi aku mau cerita sepasang yang membeli rumah. Ya ampun. Ketutup. Salah. Kemari. Tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Oh, Cinderella. Oh, tidak. Pangeran. Apakah pangeran ingin membeli rumah untukku? Aku tidak butuh rumah, pangeran. Aku membutuhkan mobil. Tidak, Cinderella. Kita membutuhkan rumah. Dan pasangan itu berantem hanya memilih rumah atau mobil. Dan si Cinderella juga ingin membeli mobil, rumah. Dan si pangeran juga luan membeli rumah. Nah, mereka ribut sampai ke mana-mana. Dan di sini yang aku mau bilang, mana nih kamera? Ini. Kamera 1, tes. Kamera 2, oke. Aduh, encok, swear deh, encok. Seperti ini. Kita akan merubah gaya kekuatan dari kacamata ini. Aku berbicara seperti ini ya. Nah, teman-teman juga, jadi cerita sepasang yang rumit ini, pangeran ingin membeli rumah dan rumahnya juga udah dibeli, dan si Cinderella ingin membeli mobil, dan itu mereka enggak tercover. Jadi mereka hanya membeli rumah dan mereka tidak membeli mobil duluan, hanya membeli rumah. Dan mereka pun meributkan sesuatu yang enggak mungkin terjadi. Dan ada juga seseorang membeli mobil dan membeli rumah, tapi mereka mendapat dua-duanya. Dan ada juga mereka yang membeli mobil, tidak membeli rumah, dan mereka tidak punya rumah. Nah, di sini teman-teman bisa menyimpulkan apa yang teman-teman butuhkan. Teman-teman bisa membeli apa yang teman-teman mau. Sebenarnya masalahnya enggak ada di mana-mana, tapi masalahnya itu ada di uang. Dan kita enggak, mana nih kameranya? Oke. Aku mau bilang kalau, aku bisik-bisik ya, aku mau bilang kalau
teman-teman bisa beli mobil dan rumah dengan cara, nah aku bisik-bisik biar yang lain gak kedengaran, dengan cara teman-teman bisa ambil pinjaman kredit dan teman-teman bisa membeli dua-duanya. Nah, seperti itu teman-teman, seperti itu. Jadi, aku serius ya. Intermezzo boleh dong intermezzo. Iya. Oke, next. Oke ya. Oke. Ini seperti profesor. Bukan dong, seperti aku nggak tahu ini seperti apa. Nah, teman-teman. Lucu ya. Aku ngomong seperti ini. Nah, teman-teman bisa juga untuk membeli rumah. Serius? Demi apa? Hai guys, jumpa lagi ke YouTube channelnya aku. Hai teman-teman, jumpa lagi ke YouTube channelnya aku. Di sini aku akan membahas tentang perumahan dan permobilan. Apa yang harus kalian beli di sini? Oke guys, kita jumpa lagi nanti di YouTube channel aku. Nah, seperti itu ya. Itu seperti alay seperti itu. Oke teman-teman, di sini aku mau bilang, jadi intinya permasalahan membeli rumah dan mobil itu nggak perlu didebatkan. Astagfirullahaladzim, sorry teman-teman, merangin. sorry, please maafin aku, karena maafin aku ya. Aku buat ini semua untuk kalian. Aku ingin kalian tertawa. Kalau kalian gak tertawa, aku cukup diam dan aku cukup tidak bahagia. Dan teman-teman, seperti ini. Dan seperti itu yang aku jelaskan. Semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya apa yang aku jelaskan tadi. Dan kenapa harus diperjuangkan antara membeli rumah dan mobil? Teman-teman gak perlu diributkan, karena itu semua akan indah pada waktunya. Ya, indah pada waktunya. Di sini aku mau bilang indah pada waktunya itu teman-teman bersabar aja. Ntar kalau udah waktunya, teman-teman juga bisa beli apa yang teman-teman mau dengan doa, usaha, dan bekerja keras. Kalau teman-teman malas di rumah, teman-teman gak akan bisa beli apa yang teman-teman mau gitu. Dan bla 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 dan bla. Dan teman-teman juga harus percaya bahwa ini semua ada dengan keadaan finansial yang cukup. Nah, teman-teman harus siapkan finansial teman-teman dulu. Dan aku nggak tahu ya di kota kalian tentang berapa budget yang rumah di sana berapa. Jadi aku nggak tahu kalau di daerah di sini Aceh paling budgetnya sekitar segituan gitu. Dan kita nggak tahu akan
di 2023 di masa resesi mungkin bisa jadi lebih naik atau lebih murah, kita nggak tahu ya, karena pastinya mereka mereka nggak mau beli, bisa jadi sih ya seperti itu. Karena ini semua dilakukan atas dasar kita punya uang. Dari mana kita mendapatkan uang tersebut? Dari kita bekerja keras. Kita punya hasil investasi yang baik, di mana kita membeli emas atau membeli seperti tanah, rumah juga boleh gitu. Dan di sini tidak, pengen banget santai, tapi aku harus kerja teman-teman. YouTube memberi aku pekerjaan dengan menghibur kalian. Kalian harus terhibur. Apakah aku harus menyerah? Oh, tentu tidak. Cinderella, pangeran, apa yang terjadi jika kita membeli mobil duluan? Tidak, Cinderella, itu tidak akan mungkin. Pangeran ingin punya istana, dan Cinderella pun mengalah. Ini cerita sebenarnya bukan cerita dongeng, ada sih cerita di dunia nyata dan ada juga di luaran sana. Karena intinya semua berbeda-beda ya cara untuk mendapatkan apa yang kita mau. Tidak. Apa yang harus kita lakukan juga harus bersemangat lagi. Go, semangat. Go, semangat. Di sini aku pusing ya. Di sini aku mau bilang, untuk menghasilkan uang, teman-teman bisa bekerja di YouTube juga. Berapa hasil YouTube aku nggak tahu karena aku belum merasakan hasilnya. Dan nanti kalau misalnya aku udah capek banget, ya Allah, sumpah capek banget, udah malam banget, perjuangan kacamata. Dan nanti kalau misalnya teman-teman udah kamera 1 on, action. Kamera 1 tolong dikondisikan. Oke, tolong, ini udah malam. Teman-teman bisa mendapatkan uang dari YouTube dengan teman-teman mengupload video
dan teman-teman juga bisa membuat video unik, video apa, dan itu dibutuhkan perjuangan seperti ini. Teman-teman harus strong, harus kuat untuk membeli rumah dan mobil. Kuat, semangat. Dan di sini aku punya kata-kata mutiara untuk kalian. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Jadilah mutiara seperti itu, ya. Seperti itu. Jadilah berlian, ya. Seperti itu, ya. Dan jadilah embun, ya. Seperti itu. Jadilah seperti kayu, ya. Seperti itu. Tapi kayu mudah patah. Tidak, teman-teman tidak bisa menjadi seperti kayu. Nah, di sini aku mau bilang lagi, kalau teman-teman punya uang, teman-teman juga bisa buat rumah kayu. Jadi budgetnya itu enggak yang banyak, tapi kalau misalnya rumah beton di sini banyak sih budgetnya. Nah, seperti itu. Dan teman-teman juga harus persiapkan dana sebelum teman-teman membeli sesuatu, ya. Di sini teman-teman harus siapkan dana selama misalnya teman-teman bekerja di perusahaan atau di pegawai negeri. Kalau di pegawai negeri, teman-teman bisa mengambil pinjaman bank, dan ya seperti aku bilang tadi, bisa kredit, dan kredit itu bisa dibeli apa yang teman-teman butuhkan gitu. Tapi kalau di perusahaan aku nggak tahu, mungkin bisa juga ya ambil pinjaman, juga bisa ditabung karena punya bonus, dan bonus itu harus teman-teman usahakan untuk teman-teman tabung. Sorry ya teman-teman, aku lelah banget, capek banget, jadi intermezzonya segitu aja malam ini. Aku mau serius lagi, sorry banget. Dan aku mau ngucapin buat kalian, aku serius lagi ya, aku mau ngucapin terima kasih sudah menonton, dan terima kasih untuk penonton yang setia, penonton subscribernya aku, dan terima kasih kalian udah buat YouTube aku dibangun dengan masih seperti ini. Aku berterima kasih karena kalian semua orang baik, dan aku berterima kasih kalian sudah menyempatkan menonton aku dengan yang keadaan seperti ini. Aku berterima kasih kalian sudah subscribe aku sangat berterima kasih. Dan kadang-kadang aku nggak bisa balas komen kalian. Kalau aku sempat, aku pasti balas komen kalian. Jadi aku mohon untuk semua, terima kasih untuk sedalam-dalamnya. Terima kasih.
guys, aku menunggu waktu dikarenakan aku nggak bisa luput dari kesalahan. Aku juga minta maaf kalau aku pusing banget guys, pusing banget. Aku mau minta maaf kalau aku ada salah kata dan perbuatan. Pusing banget guys, sepertinya udah kurang enak badan. Sorry guys, ini semua aku nggak tahu mau bilang apa lagi. Aku minta maaf karena aku pusing banget, dan hari ini aku pusing banget guys. Tidak, pusing banget. Pusing banget kacamata. Mungkin karena AC-nya terlalu dingin. Guys, aku mau kasih nampak. Ini aku itu udah pukul berapa, dan mungkin ini AC-nya udah dingin dan aku butuh istirahat guys. Oke guys, oke guys, oke guys. Guys, sorry ya, aku pusing banget. Nah, seperti ini guys. Guys, aku mau bilang pusing banget. Aku lelah hari ini, udah full. Sorry ya guys. Udah full aku ngedit. Tadi juga aku baru upload, dan ini semua aku kan buat kalian yang menonton aku ya. Dan aku mau bilang, kalian gak sendiri, kalian harus bersemangat. Gapailah cita-cita kalian setinggi apapun, dan aku doakan kalian bisa membeli rumah dan mobil dan rezeki yang berlimpah. Untuk subscriber dan penonton setianya aku, terima kasih sudah mengikuti aku. Hari ini aku lelah banget guys, serius, aku gak bohong. Aku capek banget. Ini udah gak sanggup, rasanya pengen istirahat. Ya guys, aku mau istirahat dulu. Aku undur diri dan aku pamit. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ya guys, dikarenakan aku kurang fit, tiba-tiba aku hoyong. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment.
kasih ya.